disusun oleh Rika Oktaviani dengan NPM 211050085. Happy watching guys! Bandar Lampung yang dikenal sebagai kota tapis berseri, pada sekitar awal tahun hingga bulan April memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Saat ini di Lampung memiliki beberapa masalah. Contohnya seperti jalanan yang macet, sampah yang menumpuk di mana-mana, banjir, tanah longsor, dan krisis air tanah. Isu sampah adalah salah satu isu yang sangat serius yang disebabkan dan bersumber dari sampah rumah tangga organik. Banyaknya sampah organik yang tidak diolah menyebabkan tingginya tingkat pembuangan sampah di tempat penampungan akhir atau TPA. Sampah organik yang ada di TPA ini akan sangat berbahaya karena menghasilkan gas metana ke udara dan bahkan pernah meledakkan salah satu TPA di Indonesia. Berdasarkan informasi BMKG, bulan Februari sampai Maret 2024, perkiraan curah hujan di wilayah Kota Bandar Lampung lebih dari 500 mm per bulan, yang artinya curah hujan sangat tinggi. Tentu bencana alam yang terkait dengan hujan adalah banjir dan tanah longsor. Bencana tanah longsor merupakan bencana pergerakan tanah. Oleh karena itu, kondisi di lingkungan yang baik menjadi sangat penting. Masalahnya adalah berapa penyerapan air ke dalam permukaan tanah. Dengan demikian, pada kondisi lingkungan yang menurun dimungkinkan terjadinya potensi gerakan tanah. Dengan hanya memperhatikan curah hujan dan perhatian terhadap daerah resapan menjadi sangat penting dalam upaya penanganan bencana tanah longsor. Masalah-masalah ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Salah satu solusinya adalah membuat lubang resapan biopori. Tahukah kamu apa itu biopori? Biopori adalah suatu lubang kecil yang berfungsi untuk menyerap air yang tergenang di atasnya. Biopori berbentuk seperti terowongan kecil yang mempunyai fungsi menyerap air ke dalam tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang banyak mengandung biopori. Sedangkan lubang resapan biopori adalah lubang yang dibuat manusia untuk membentuk biopori di dalam tanah. Sampah organik yang ada di dalam lubang resapan biopori akan memancing binatang seperti semut, cacing, atau fauna lainnya untuk masuk dan membuat terowongan-terowongan biopori dalam tanah. Sehingga ketika hujan, air pun cepat meresap. Di dalam lubang resapan biopori, fauna yang ada di dalam tanah tersebut akan mengubah sampah organik yang ada di dalam lubang menjadi kompos. Seperti yang banyak kita ketahui, lubang resapan biopori memiliki banyak manfaat. Contohnya adalah dapat menyerap air hujan dan mencegah banjir. Dengan biopori, tanah pun akan menjadi lebih subur dan juga dapat dipanen menjadi pupuk kompos. Selain itu, dapat mendaur ulang sampah organik dan mengatasi permasalahan sampah organik dari sumbernya, sehingga membuat keseimbangan alam. Karena sampah organik yang sering menimbulkan bau tidak sedap pun dapat tertangani. Kemudian, air hujan yang terserap ke dalam lubang resapan biopori dapat menambah jumlah cadangan air tanah di daerah tersebut. Yuk, kita membuat lubang resapan biopori. Alat dan bahan yang digunakan adalah bor biopori, sampah organik, cangkul, air, pipa biopori, dan semen. Berikut ini adalah langkah membuat lubang
resapan biopori. Buatlah lubang resapan biopori di lokasi di mana air dapat berkumpul secara alami, misalnya di sekitar pohon maupun di halaman rumah. Pertama, sirami tanah terlebih dahulu agar tanah mudah untuk dilubangi. Kedua, lubangi tanah menggunakan bor biopori berdiameter 10 cm. Putar searah jarum jam, lubangi hingga kedalaman 80-100 cm, dan usahakan dibuat tegak lurus ya. Ketiga, masukkan sampah organik yang telah disiapkan, seperti daun, kulit buah, rumput ke dalam lubang. Yang terakhir, untuk memperkuat bagian atas, kita bisa menggunakan semen, serta tutup lubang menggunakan paralon. Jangan lupa selalu isi lubang resapan bioporinya dengan sampah organik ya, bukan anorganik. Dalam pembuatan lubang resapan biopori, itu ada jumlah idealnya loh. Ada yang tahu bagaimana mengetahui jumlah idealnya? Caranya yaitu dengan menggunakan rumus berikut. Intensitas curah hujan dengan satuan milimeter per jam dikali dengan luas bidang kedap dengan 1 meter persegi dibagi dengan laju resapan air. Satuannya liter per jam. Masalah intensitas curah hujan kita dapat mengetahui dari informasi BMKG. Sedangkan laju resapan air dipengaruhi oleh jenis tanah. Jenis tanah yang berbeda memiliki laju resapan yang berbeda pula ya. Dalam Al-Quran sudah diperintahkan kepada manusia untuk memelihara lingkungan. Memelihara lingkungan hidup bagian dari perwujudan keimanan seseorang. Seperti yang sudah tertera pada surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Adapun hadis yang sering kita dengar tentang kebersihan, yaitu yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Ahmad. Kesalahan cara pandang dalam memperlakukan alam akan berimbas kembali kepada manusia. Maka, pola berpikir inilah yang harus diubah. Dengan begitu, kita harus menjaga kebersihan dengan cara yang bermanfaat ya. Misalnya, seperti mengalihkan sampah organik yang tadinya dibuang begitu saja, sekarang kita manfaatkan sebagai bahan biopori. Dengan begitu, kita dapat melafalkan sampah teratasi, banjir pun teratasi. Namun, solusi ini tidak akan memberikan perubahan besar apabila hanya dikerjakan oleh 1-2 orang saja. Marilah kita buat bersama-sama agar dapat memberikan dampak yang lebih besar untuk lingkungan yang lebih baik. Ayo, kita buat lubang resapan biopori.